Penanganan cepat dan mengupas lugas. Pol Pak Cemil bicara politik. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin permohonan kami akan dikabulkan. Kalau putusannya mengabulkan permohonan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka pupuslah sudah. Kemenangan itu tidak ada artinya, akan diulang. Ini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Kita melihat cuplikan kubu 01. Go. Kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Di sana kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti. Yang katanya nggak ada bukti sudah kita tunjukkan di pengadilan bahwa banyak sekali kami punya bukti. Lalu kami juga menghadirkan saksi-saksi. Kawan-kawan pasti mengikuti banyak sekali saksi-saksi yang kami hadirkan. Walaupun begitu banyaknya gangguan terhadap saksi-saksi, tapi alhamdulillah tetap ada saksi-saksi kami. Dan meyakinkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, kami hadirkan ahli-ahli yang dengan sangat baik telah menjelaskan tentang proses permohonan kami ini. Kami mendalilkan telah terjadi pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur dan adil. Dan alhamdulillah ahli-ahli kita, baik itu ahli dari keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, ahli administrasi negara telah menjelaskan dengan clear dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim. Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan kami melihat kesungguh-sungguhan majelis hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini. Jadi kalau di awal-awal diragukan bahwa ini prosesnya adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif, tidak bisa kualitatif. Ternyata dalam proses persidangan, kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya. Hakim menggali tentang kualitas pemilunya. Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana. Alhamdulillah. Jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya. Sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin permohonan kami akan dikabulkan. Ya, 01 dengan sangat yakin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mereka anggap kebenaran dan meyakinkan hakim atau MK akan mempertimbangkan secara adil, bukan hanya perkara kuantitas seperti yang selama ini digembar-gembor oleh 02 maksudnya. Mereka yakin bahwa kualitas pemilu yang diklaim bahwa ini terjadi secara TSM ya, struktur, sistematis, dan masif, ini benar-benar terjadi. Dan menurut mereka bahwa MK menggali itu dalam persidangan, karena itu dalam kesimpulan mereka, ini mereka jadikan sebagai poin penting yang akan menjadi pertimbangan MK sebelum mengambil keputusan nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, satu hal yang perlu kami tambahkan adalah bahwa sampai dengan hari ini, ya, supaya tidak salah persepsi, Prabowo Gibran belum menjadi pasangan calon terpilih. Itu penting. Karena SK KPU 360 yang diterbitkan di 20 Maret itu baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Keputusan KPU itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan. Kalau dibatalkan, misalnya dikabulkan permohonan kami untuk diulang. Nah,
tentu tidak ada penetapan pasangan calon terpilih. Nomor 2, tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Nah, oleh karenanya kita sampaikan kepada publik bahwa sampai dengan hari ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Baru unggul suaranya. Tapi unggul suaranya itu kemudian dipermasalahkan oleh 2 pasangan calon lainnya. Kalau putusannya mengabulkan permohonan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka pupuslah sudah, kemenangan itu tidak ada artinya, akan diulang. Dikatakan bahwa Prabowo Gibran belum ditetapkan sebagai pasangan calon presiden yang menang. Dan ini menarik ya, di konferensi pers ini hal itu disampaikan. Seru ya yang disampaikan oleh kubu 01. Selanjutnya kita akan lihat konferensi pers tetap dari kubu 01, Refli Harun. Kita saksikan. Ya. Kita semua perlu tahu bahwa apapun hasil keputusan, kita perlu untuk belajar bisa menerima apa yang menjadi keputusan MK terkait dengan sengketa Pilpres tahun 2024. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa ini selalu menjadi sengketa, dan betul usulan dari pakar-pakar hukum, pakar-pakar tata negara ya, mengatakan bahwa memang sistem feodalisme dan politik dinasti yang selama ini ada dalam sistem partai kita memang harus dilakukan semacam pembaharuan agar ke depan memang tidak akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Kita cukupkan untuk penayangan kali ini, dan kita akan bahas di edisi berikutnya. Pol Pak Cemil bicara politik. I pacem